وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Melintasi pilar hijau. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam, innaka ta'lam ma la na'lam, innaka antallahul a'azul akram. Ceramah, ya ceramah langsung, ceramah. Kita persilakan kepada mengisi waktu subuh ini dengan ceramah. Tapi sebelumnya, tolong Pak Safir baca terjemah ayat 1 sampai 9 dulu. Untuk Biko Malam siapa itu yang surah? Terjemahnya saja ya. Seperti saja. Sudah itu kita persilakan kepada Ayat dibaca. Terjemah saja Ustaz. Itu ya, terjemah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Itu kitab tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib dan mereka mendirikan sholat dan apa yang telah kami rezekikan kepada mereka infakkan. Dan orang-orang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan dari sebelum engkau, dengan akhirat mereka yakin. Mereka itulah petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka. Apakah kamu beri peringatan kepada mereka atau tidak kamu beri peringatan kepada mereka? Tidaklah mereka beriman. Menutup Allah atas hati mereka dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka ada sumbatan, dan bagi mereka azab yang besar. Dan sebagian manusia ada yang berkata, mereka sudah beriman, kami telah beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, padahal mereka tidaklah beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka tidaklah beriman kecuali, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, dan tidaklah mereka sadar. Shadaqallahul Azim. Ya, selanjutnya kita persilakan kepada Pak Dokter. Di mana? Di situ. Silakan. Di mana yang nyaman? Iya. Tapi ini beda. Oh, ada beda sih. Awal maju kembali ya. Awal ada. Dokter inspirasi banyak sih. Jika bertanya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali rasul ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekali, mari kita sama-sama memanjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia juga lah
kita dapat berkumpul di pagi yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan wajib kita sebagai umat muslim, yakni melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian tadi sudah kita isi juga dengan mengaji istiroqah, dan insya Allah akan kita isi sedikit dengan ceramah tentang kesehatan menjelang waktu menjelang siang nantinya. Salat dan salam dan lupanya kita kirimkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Pembina kita, Pak Amirwan, yang kami hormati Ketua Musyawarah Thayyibah dan Jamaah, Ketua Masjid Ibrahim yang telah berkenan hadir di musyawarah kita ini. Pada kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk memberikan sedikit gambaran tentang kesehatan. Seperti biasa rutin kita lakukan, kita mengkaji semua bidang di musyawarah kita ini, dan salah satu bidang itu adalah kesehatan. Pada kesempatan pagi ini kami diberi judul oleh Pak RT, judulnya sangat berat sekali, yaitu sehat itu mahal ya. Sehat itu mahal. Sehat itu mahal kata Pak. Jadi sebenarnya mahal atau tidaknya kesehatan itu sebenarnya tergantung pada diri kita. Tergantung bagaimana cara menyikapinya, dan tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-harinya. Kemudian yang mahal itu bisa menjadi murah apabila kita dalam keseharian kita menjalani kesehatan itu betul-betul disiplin dengan kondisi kesehatan yang bisa menyebabkan kesehatan itu menjadi betul-betul sehat bagi diri kita. Jadi kalau seandainya kita sudah menjalani pola hidup sehat tadi, kemudian kita menghindari hal-hal yang menyebabkan timbulnya penyakit pada diri kita, maka sehat yang tadi itu mahal bisa menjadi murah. Kalau bisa menjadi murah, kenapa kita harus memakai yang mahal? Apa itu alasan yang harus, cara-cara yang harus kita lakukan ketika merubah yang mahal itu menjadi murah? Maka kami menceritakan 4 rahasia yang harus kita lakukan sehingga kesehatan itu menjadi murah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi 4 hal ini harus kita laksanakan, terutama bagi kita yang sudah memasuki masa purna bakti. Ketika kita sudah memasuki purna bakti, maka seluruh komponen di tubuh kita itu juga memasuki masa-masa purna bakti. Artinya ketika kita pada waktu usia muda dulu, mungkin kondisi-kondisi tertentu yang biasa diterima oleh tubuh kita, kondisi-kondisi tertentu yang bisa ditoleransi oleh tubuh kita, mungkin pada waktu kita di usia purna bakti ini, hal yang sederhana tadi bisa menjadi masalah serius bagi kehidupan kita. Contoh misalnya, ketika kita usia muda, ketika usia kita usia ronald, ketika usia randa, mungkin dalam keadaan kita beraktivitas, mungkin jatuh, mungkin terbentur, mungkin mengalami trauma. Mungkin pada waktu itu tidak menimbulkan masalah pada bagi kita. Tapi ketika kita sudah usia-usia purna bakti seperti ini, trauma-trauma minimal yang dulu masih bisa ditoleransi oleh tubuh kita, mungkin itu bisa menjadi masalah berat dan menimbulkan masalah kesehatan serius bagi tubuh kita. Itu salah satu contoh sederhana bagaimana telah terjadi kemunduran di tubuh kita, baik secara sistem, baik secara internya maupun eksternnya telah terjadi kemunduran pada tubuh kita. Dan itu memang adalah sesuatu yang wajar sekali. Dan hal yang kewajaran ini adalah yang perlu sekali adalah bagaimana kita bertoleransi dengan kemunduran tadi. Jadi artinya Bapak Ibu, kemunduran tadi itu tidak bisa kita hentikan, tidak bisa kita stop, tapi yang perlu kita sikapi adalah bagaimana kita mentoleransi, bagaimana kita menyikapi sehingga kemunduran itu tidak menjadi masalah serius bagi kita. Jadi ada 4 rahasia yang dapat kita lakukan sehingga nanti kemunduran itu tidak menjadi masalah bagi diri kita.
Yang pertama, sebenarnya hal ini kita telah laksanakan sehari-hari di kehidupan kita di musalah ini. Tapi mungkin kita tidak menyadari bahwasanya apa yang telah kita lakukan tadi itu memang telah memberi manfaat kepada tubuh kita. Apa itu 4 rahasia yang sebenarnya telah kita lakukan? Yang pertama adalah kita melaksanakan salat yang rutin kita lakukan. Salat rutin itu 5 kali dalam sehari yang wajib. Kemudian ada beberapa salat sunat yang rutin kita lakukan. Terutama salat yang kita lakukan berjamaah di musala At-Taibah atau di Masjid Baitur Rahim di belakang. Apa itu rahasia atau manfaat yang dapat kita lakukan dari salat tadi? Tentu yang pertama sekali adalah adanya gerakan-gerakan salat. Dalam hal ini sebenarnya adalah yang diadaptasi oleh orang-orang luar untuk melakukan gerakan-gerakan senam yang sebenarnya itu adalah adaptasi dari salat yang kita lakukan. Mulai dari kita berdiri sampai tahiyat akhir di akhir salat, itu adalah komponen-komponen gerakan yang sangat bermanfaat sekali bagi tubuh kita sehari-hari. Di mana salat ini dia memberi manfaat kepada mulai dari aktivitas tubuh kita, kemudian juga aktivitas otot kita, kemudian juga aktivitas ke saraf-saraf kita, dan juga ke aktivitas bagaimana pembuluh darah tadi bisa mengalir lancar di tubuh kita. Itu adalah manfaat dari salat yang sebenarnya kadang tidak kita sadari. Mungkin selama ini kita menyadari bahwa salat ini adalah merupakan hal rutin yang wajib harus kita lakukan. Tapi rahasia di balik itu ternyata dia memberikan manfaat yang sangat besar sekali bagi kesehatan tubuh kita. Selain memberi manfaat kepada kesehatan fisik, dia juga memberi manfaat kepada kesehatan psikis atau kejiwaan kita. Ketika kita di usia ini kemunduran mentalnya, artinya daya pikun itu akan menyerang kita. Tapi dengan adanya kita melaksanakan salat rutin ini, mungkin daya pikun tadi yang kecepatannya merusak sel-sel kita mungkin dalam keadaan cepat. Tapi mungkin dengan melaksanakan salat rutin ini, daya pikun tadi mungkin akan terlambat datang kepada kita. Itu adalah rahasia pertama bagaimana sebenarnya pola hidup sehat ini, terutama bagi kita yang sudah purna bakti ini, sebenarnya telah kita lakukan bersama-sama. Yang kedua adalah rahasianya adalah ini juga telah kita lakukan, yaitu kita rutin membaca Al-Quran. Kita rutin membaca kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Apa manfaat yang dapat kita lihat dari membaca Al-Quran ini? Yang pertama sekali adalah bagaimana memberi kesehatan mental bagi kita. Bagaimana dengan membaca Al-Quran ini memberikan ketenangan jiwa pada diri kita. Bagaimana dengan membaca Al-Quran ini masalah-masalah yang kadang mendera pikiran kita, yang bisa menyebabkan beban besar terhadap kejiwaan dan mental kita. Dengan membaca Al-Quran ini untuk sementara gangguan-gangguan itu menjadi bisa berhenti kepada diri kita. Di sini dapat kita lihat selain daripada sebenarnya Bapak Ibu, mungkin kita kembali ke kajian dasar kita terlebih dahulu sebelum melanjutkan apa manfaatnya. Sebenarnya ada 4 hal yang mendera kesehatan kita itu sehari-hari. Mungkin selama ini kita menyadari kesehatan itu masalahnya di masalah fisik saja. Sebenarnya ada 4 masalah kesehatan itu yang harus kita jaga. Yang pertama adalah masalah fisik itu. Masalah fisik itu jelas apa yang terjadi gangguan. Misalnya seseorang menjadi demam, seseorang mengalami penyakit gula, seseorang mengalami penyakit tekanan darah tinggi, itu adalah masalah di bidang fisiknya. Kemudian apa yang berikutnya? Yang berikutnya adalah masalah psikis atau kejiwaan. Nah, ini kadang tidak disadari oleh seseorang yang telah mengalami gangguan terhadap tadi. Dan masalah fisik atau psikis atau kejiwaan ini dalam tanda kutip kadang kita baru menyadari ketika perilaku seseorang itu berubah. Dalam hal ini mungkin orang yang mengalami gangguan jiwa itu baru terlihat. Tapi sebenarnya dengan adanya gangguan-gangguan yang kadang kita menjadi stres, kita
cemas berlebihan, kemudian kita kadang juga mengalami rasa amarah yang kadang terkontrol, itu sebenarnya sudah masuk ke dalam gangguan psikis atau kejiwaan juga. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah gangguan kesehatan ini adalah gangguan sosial sebenarnya, gangguan sosial. Dan ini kadang juga tidak kita sadari juga. Kita kadang tidak menyadari bahwasanya ada kebiasaan-kebiasaan kita yang kadang juga bisa menyebabkan gangguan ke masalah sosial kita. Dan itu kadang cuma tidak kita sadari, justru disadari oleh orang di lingkungan kita. Kemudian yang terakhir adalah masalah di spiritual. Itu contohnya dokter yang dari itu Apa? yang faktor sosial dari itu. Ya, misalnya kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya itu sudah menimbulkan gangguan kepada orang kebanyakan, tapi kadang kita tidak menyadari bahwasanya kebiasaan kita itu tidak menyebabkan gangguan kepada orang lain. Itu salah satu. Jadi kami ulang lagi, jadi ada sebenarnya 4 masalah di bidang kesehatan yang harus kita jaga sehingga tidak menimbulkan gangguan kepada diri kita. Kami ulangi, yang 4 tadi adalah masalah fisik, kemudian masalah psikis atau kejiwaan, kemudian masalah sosial, dan terakhir adalah masalah spiritual. Jadi 4 ini harus kita jaga sehingga nanti kedepannya ketika kita menjalani hari-hari purna bakti kita, itu kita memasuki hari-hari yang quality of life-nya namanya, atau kualitas hidupnya betul-betul maksimal, sehingga kita betul-betul menjalani kehidupan seperti yang menimbulkan rasa kebahagiaan pada diri kita. Itu 4 elemen. Jadi kita kembali lagi ke yang kiat atau rahasia tadi. Yang pertama tadi melaksanakan salat, yang kedua membaca Al-Quran, kemudian yang ketiga adalah tidak mengkonsumsi makanan dan minuman secara berlebihan. Ini adalah juga rahasia bagaimana kita mendapatkan kesehatan yang maksimal, bagaimana kita menjalani hari-hari kita supaya tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Apa maksudnya makanan berlebihan ini? Bapak Ibu, tubuh kita ini kalau diibaratkan itu adalah ibaratnya satu mesin, di mana asupan makanan itu nanti akan diolah oleh tubuh kita, dihancurkan oleh tubuh kita. Zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh kita akan diambil oleh tubuh kita untuk kesehatan kita. Kemudian zat-zat yang tidak dibutuhkan akan dibuang dalam bentuk hadas besar atau hadas kecil. Kenapa pada waktu kita sudah usia lansia ini tidak dianjurkan lagi makanan berlebihan? Karena dalam tanda kutip mesin yang akan mengolah makanan tadi itu tentu daya kekuatannya akan jauh lebih berkurang ketika kita di usia muda dulu. Makanya wajar pada usia-usia ini kadang kita mengalami apa yang disebut dengan gula darah tinggi, kadang kita mengalami apa yang disebut dengan kolesterol tinggi, kita mengalami asam urat tinggi. Hal ini dikarenakan jumlah makanan yang kita masukkan ke tubuh kita mungkin masih sama dengan jumlah makanan yang kita masukkan pada waktu usia muda kita dulu, tapi kemampuan mesin untuk mengolahnya sudah sangat jauh berkurang dibandingkan pada waktu kita usia muda dulu. Mungkin yang porsi makanan satu piring misalnya, di mana di situ terdapat jumlah gulanya sekian persen, di situ terdapat jumlah kolesterol sekian persen, di situ terdapat asam uratnya sekian persen. Dengan kemampuan kita pada waktu usia muda dulu, itu bisa diolah secara maksimal oleh tubuh kita. Artinya zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita diserap oleh tubuh kita, kemudian zat-zat yang tidak dibutuhkan dibuang oleh tubuh kita. Tapi pada waktu kita di usia muda, di usia purna bakti ini, di mana kemampuan mengolahnya sudah jauh berkurang, mungkin dengan porsi yang sama, mungkin akan banyak sisa-sisa dari zat-zat tersebut yang menumpuk di tubuh kita. Sehingga kalau seandainya dia menumpuk di tubuh kita, dan kalau ini dilakukan berulang-ulang, dilakukan sepanjang waktu, maka dia akan meningkat di tubuh kita, dan komponen tadi akan tinggi di tubuh kita. Kalau seandainya gula darahnya tinggi, tentu akan kita mengalami apa disebut dengan diabetes mellitus. Kalau seandainya kolesterolnya tinggi, banyak konsekuensinya nih.
bisa akan timbul tekanan darah tinggi, bisa akan timbul gangguan pada ginjal kita dan hal yang lain. Dan kalau seandainya komponen asam uratnya tinggi, maka timbullah gangguan-gangguan pada persendian atau pada tulang kita. Itu adalah salah contoh kenapa rahasia yang ketiga itu adalah bagaimana kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak berlebihan. Itu ya rahasia. Apa? Minum niro. Kalau minum niro itu yang pertama tentu kita lihat dulu apa komponen isi dari niro tadi. Nah, kita lihat dulu apa komponen isi dari niro tadi. Kemudian komposisinya berapa, nanti kita sesuaikan dengan tubuh kita meminumnya. Nah, jadi minum niro pun sebenarnya tidak ada masalah, tapi nanti kembali ke rahasia tadi itu yang pertama itu tidak berlebihan. Kemudian yang kedua adalah kapan waktu untuk meminumnya. Jadi kita lihat dulu komposisi isinya, kemudian kita lihat jumlah yang masuk ke tubuh kita, dan mungkin nanti waktu kita meminumnya. Mungkin di niro itu ada zat-zat komponen ini yang tinggi. Nah, jangan kita telepon situ. Jadi itu yang kembali ke pembahasan kita di 4 rahasia tadi. Ini sebenarnya rahasia ini Bapak Ibu. Rahasia ini yang kami sampaikan ini, dan cuma kami sampaikan di musola aktibah ini. Kalau di tempat-tempat lain kalau diminta kami menyampaikan, mungkin sebagian yang kami sampaikan. Tapi karena ini di musola aktibah dan dari Masjid Baitul Rahim, maka kita sampaikan ulang-ulang di sini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita. Jadi kita ulang, yang pertama tadi adalah dulu yang pertama itu adalah tadi apa tadi? Salat tadi. Salat itu rahasia kesehatan kita. Yang kedua itu baca Al-Quran. Yang ketiga adalah apa tadi? Bukan. Makanan tidak berlebihan. Ya, ini yang keempat terakhir sebelum kita tutup adalah kita tetap melaksanakan olahraga rutin. Olahraga rutin. Tapi olahraga rutin ini kembali kepada apa tadi? Tergantung juga kepada kemampuan tubuh kita untuk melaksanakannya. Baik dari segi berat ringannya olahraga tadi, kemudian baik dari segi jumlah frekuensi lamanya kita lakukan, kemudian juga dari jenis olahraga yang kita lakukan. Mungkin pada waktu usia muda dulu kita mungkin melakukan aktivitas olahraga itu tidak bermasalah, misalnya tiap hari kita lakukan. Tapi ketika kita di usia purnabakti ini tentu harus kita sesuaikan. Mungkin misalnya 2 atau 3 kali dalam seminggu. Kemudian juga jenisnya atau berat ringannya. Jenisnya atau berat ringannya, usahakanlah olahraga itu yang menyebabkan peningkatan pemakaian oksigen itu tidak mendadak berlebihan di tubuh kita. Artinya peningkatan pemakaian oksigen itu ketika kita berolahraga itu peningkatannya secara perlahan-lahan. Makanya kadang kita melihat justru ketika orang melakukan olahraga justru dia mengalami serangan henti jantung yang kadang menimbulkan kematian pada si pelaku olahraga tadi. Rahasia terjadi adalah karena pada waktu itu jantungnya dipaksa mendadak untuk melakukan aktivitas secara mendadak dalam keadaan waktu singkat. Artinya seperti mobil, kalau mobil itu peningkatan kecepatannya dari 0 km sampai misalnya 10 km per jam atau 100 km per jam kan bertahap peningkatannya. Nah, pada orang-orang seperti itu dia dipaksa jantungnya dalam waktu, contoh ke mobil mungkin dalam waktu 5 menit ini sudah harus kepada 100 km per jam dari 0 tadi. Nah, kalau kondisi-kondisi seperti itu, ada suatu komponen yang jantung tadi tidak bisa bertoleransi lagi dengan keadaan seperti itu. Kalau dia tidak bertoleransi lagi, tentu dia akan kolaps, dan kalau dia kolaps tentu akan dia berhenti dan itu akan menyebabkan kematian pada dirinya. Apa contoh-contoh olahraga yang peningkatan tingginya cepat sekali itu? Kalau di antara kita penyuka sepak bola misalnya, mungkin lebih bagus lagi kita olahraga sepak bolanya olahraga sepak bola yang lapang besar dibanding dengan pada futsal. Karena futsal ini kalau di sepak bola olahraga lapang besar mungkin ada peningkatan kita itu secara bertahap, dan ada kondisi-kondisi kita itu ada beristirahat di dalam ring. Misalnya ada kita berdiri ketika bola sudah tidak
Tapi kalau di futsal justru di lapangan kecil itu karena gerakannya tidak pernah berhenti, kemudian gerakannya maka timbullah kondisi itu. Kemudian misalnya dibandingkan antara tenis dengan bulu tangkis, maka untuk yang kita lebih bagus tenis sebenarnya, walaupun lapangannya lebih besar, tapi ada komponen-komponen di tubuh kita dia ada sempat istirahat. Tapi kalau di bulu tangkis karena pengaruh pola permainan seperti itu, maka jatuh itu kita tidak pernah berhenti untuk kondisi itu. Kemudian yang lain antara lari misalnya, antara lari jarak pendek dengan lari jarak jauh, maka karena lari jauh itu ada pendekatan bisa bertahap lebih sehat dengan jarak jauh daripada lari pendek. Itu adalah contoh-contoh kondisi-kondisi olahraga yang kita susah. Jadi Bapak Ibu, karena sudah di akhir acara kita pada pagi ini, kita kembali menyimpulkan atau mengulang dari 4 komponen tadi, 4 hal yang menyebabkan yang harus kita lakukan untuk pola hidup sehat kita. Yang pertama itu adalah yang pertama itu adalah salat. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan minuman yang tidak berlebihan atau disesuaikan dengan kita. Yang keempat adalah tetap melakukan olahraga. Tapi olahraga ini disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Kemudian tadi ada 4 lagi yang supaya tidak mengganggu kita. Ada 4 hal komponen yang mengganggu kesehatan kita. Yang pertama adalah masalah fisik. Yang kedua adalah masalah psikis atau kejiwaan. Yang ketiga adalah masalah sosial, dan yang keempat adalah masalah spiritual. Mungkin ada 4 yang dapat kita ambil pada pagi ini. Semoga apa yang ya silakan. Agi kesempatan. Agi. Kalau ya berdasarkan dari apa tadi judul apa? Sehat itu mahal. Iya, sehat itu mahal. Jadi saya tergelitik juga untuk bertanya. Kira-kira untuk mengatasi mahalnya tentang sehat itu tadi, kira-kira kalau kita berobat bagaimana dokter? Jadi kadang-kadang di antara kita ini ada yang sakit juga, tapi pemalas berobat. Sedangkan itu sarana juga ada. Kalau pegawai kan pakai BPJS. Nah, BPJS itu kan murah kayaknya. Jadi saya kira itu solusi juga. Jangan sampai kita suatu hari sering sakit-sakit. Jadi yang kedua, Bapak Haji ini kan udah termasuk orang lansia juga nih. Lansia. Jadi beliau ini ada pengecualian. Sering berada di lapangan. Dan apapun apanya dia sering sehat, berbeda dengan yang lain, cuanya itu berbeda dengan yang lain. Jadi saya kira apa kiatnya itu kira saya tanya juga. Saya jadi heran kenapa dia bisa sehat terus. Itu kadang-kadang yang itu juga dokter faktor sosial tadi. Faktor sosial itu juga kita harus merasakan sikap kita. Kalau kita sakit itu kan bisa berdampak kepada yang lain. Kita bisa memindahkan penyakit kita kepada yang lain. Saya kira itu perlu juga kita sikapi. Karena kadang-kadang kita sering selesai di sini banyak batuk. Jadi bisa menimbulkan bergeser kepada yang lain. Saya kira bagaimana kita menyikapi. Demikian dokter. Ya, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu adalah bagaimana menyikapi ketika kita sakit. Jadi hal-hal yang kami sampaikan dalam cermas penyampaian pagi tadi adalah bagaimana supaya kita menghindari sakit tadi. Tapi kalau seandainya kita sudah sakit, tentu kita obati penyakit kita. Betul yang disampaikan oleh Pak Ucan tadi, penyakit itu kan jarang yang langsung berat kita terima. Ibarat kita perjalanan juga tentu dari yang paling ringan dulu, dari gejala-gejala dulu, kemudian nanti dia bisa bertambah lama makin tambah berat. Kuncinya adalah betul sampaikan oleh Pak Ucan tadi, ketika gejalanya masih ringan, kalau bisa kita atasi pada saat itu.
Jangan nanti kita biarkan justru nanti dia bertambah berat. Sebab gini Bapak Ibu, penyakit itu sama dengan kita menghadapi lawan. Ketika dia masih kecil, ketika dia masih ringan, ketika dia belum menimbulkan gangguan serius, maka daya kita untuk menyembuhkan itu juga bisa menyesuaikan, artinya masih ringan. Tapi kalau seandainya dia sudah berat, tentu daya untuk menyembuhkan akan jauh lebih berat lagi. Dan secara logikanya tentu ketika dia masih ringan, tentu hasil penyembuhannya akan jauh lebih berhasil daripada ketika kita mengobati pada waktu dia dalam keadaan sudah berat. Jadi kalau seandainya sudah timbul gejala-gejala yang mengarah ke gangguan kesehatan, maka berobatlah pada waktu itu saat itu. Apalagi seperti kata Pak Uca tadi, rata-rata kan kita mempunyai asuransi disebut dengan BPJS. Nah, jadi pergunakanlah fasilitas seperti itu. Kemudian yang kedua, betul sampaikan oleh Pak Ucan, rule untuk kesehatan, rule model kita itu sebenarnya sudah ada di lingkungan kita, yaitu Pak Haji Uyun. Di mana Pak Haji Uyun dengan usianya yang sudah sangat maksimal di antara kita, tapi kesehatan beliau alhamdulillah masih juga maksimal dalam kesehatan kita. Mungkin apa yang kami sampaikan tadi, di mana masalah salat, masalah membaca Al-Quran, masalah menjaga pola makan, masalah olahraga, sebenarnya mungkin telah terjalani oleh Pak Haji Yun. Ya, Pak Haji Yun, di mana beliau selalu hadir di Musyawarah Tiba atau di Masjid Baitur Rahim untuk masalah kegiatan tersebut. Kemudian juga masalah olahraga beliau masih aktif sampai sekarang. Sering berjalan-jalan. Kemudian yang masalah jalan itu adalah masalah menjaga kesehatan secara kejiwaan atau psikis tadi, secara spiritual. Jadi mungkin keseharian kita dihadapi dengan rutinitas keseharian yang kadang menimbulkan kebosanan bagi kita, apalagi ibu-ibu mungkin sudah dalam tanda kutip terkungkung untuk mengurus cucunya mungkin. Nah, maka di antara sela-sela itu pergunakanlah mungkin mungkin yang telah dilaksanakan oleh Pak RT kita sekali 2 bulan kita jalan-jalan, kita healing, kita melihat suasana yang berada yang di luar kebiasaan kita, itu merupakan adalah terapi yang sangat bagus sekali untuk kesehatan jiwa dan mental kita. Kemudian yang ketiga apa tadi bukan? Sosial. Ya, masalah sosial. Jadi masalah sosial ini sebenarnya juga harus dijaga Bapak. Masalah sosial ini karena kalau kita tidak jaga, itu tentu akan berpengaruh juga terhadap masalah psikis kita. Dan menjaganya adalah apa disebut dengan tempo selero. Artinya kita sebagai orang yang ingin dijaga kesehatan kita, tentu kita juga memperlakukan orang di luar kita itu seperti yang kita inginkan. Jangan nanti orang saja yang dituntut untuk menyesuaikan diri kita tanpa kita bisa menyesuaikan diri kita. Jadi sebenarnya dengan lingkungan kita sudah berkumpul di musala tanpa ada rasa-rasa yang menimbulkan di masalah sosial kita, tanpa ada hal-hal yang bisa mengganggu seorang secara psikis tadi, itu sebenarnya sudah pola dalam memperbaiki masalah sosial kita. Jadi kembali kita menghimbau kepada rekan-rekan atau lingkungan kita yang masih belum maksimal ke musala, mungkin belum maksimal ke masjid, artinya belum maksimal untuk berkumpul dengan lingkungannya. Mungkin dengan kita berkumpul di musala ini, mungkin dengan kita berkumpul di masjid ini adalah salah satu terapi untuk masalah yang sosial tadi. Kalau kita terkungkung di luar misalnya kita tidak keluar di rumah, jadi lama-kelamaan dari masalah tersebut akan menjadi masalah serius di kemudian hari nanti. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf kalau seandainya apa yang kami sampaikan tadi tidak pada tempatnya. Sebelum kita tutup, kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesehatan, dan itu sangat penting sekali. Al-Quran atau hadis kita disuruh
untuk mendampingi apa yang disampaikan oleh Pak. Itu pembicaraan terhadap kesehatan harus ditingkatkan, dimaksimalkan. Apalagi ditinjau dari berbagai bidang, dari sudut ibadah, dari sudut sosial, fisikis, dari fisik dan yang lain sebagainya. Itu agak komprehensif, agak menyeluruh. Memang Al-Quran berbicara seperti itu. Jadi nanti ceramah itu sudah dirintis, sudah dirancang dengan ceramah itu. Bagaimana kita mewujudkannya lebih aktual lagi. Walaupun sudah mulai kita lakukan semuanya itu, nanti kita tambah peningkatan untuk di setiap bidang itu. Insyaallah ke depannya kita buatkan jurusan-jurusannya dari masing-masing jabatan supaya apa yang kita bicarakan betul-betul terwujud nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu kesadonya itu nanti suruh Pak Uyun, Pak Uyun. Sampelnya Amin. Sebentar. dari kami Yang beraktivitas silakan beraktivitas untuk sambil lanjut Pak Haji. Yang menyimpan info silakan disimpan. Yang mengembang ini silakan dikembangkan. Silakan Pak Haji. usul sarannya aja Pak. Ya. Usul saran aja. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah pagi ini apa nama yang kita rasakan Pak. Pertama Pak Ustadz tadi arahkan kepada Bapak Pak Srin, apa namanya Pak Samsir ya. Namanya Bapak siapa ya? Samsir. Oh Pak itu Pak Samsir. Itu yang suka makan hero tuh Pak. Iya. Itu yang kita rasakan Pak. Jadi sentuhan-sentuhan begitu Pak. Jadi beliau lebih maju Pak, lebih duluan larinya Pak daripada kita. Mungkin ini yang kita rasakan Pak. Jadi hafalannya tadi bagaimana dia melakukan pembacaan Al-Quran dengan arti ya Pak ya. Nah, itu. Satu. Yang kedua dengan tampilan Pak Dokter Pak. Tampilan Pak Dokter apa yang Bapak sampaikan tadi memotivasi kita Pak masing-masing. Yang ketiga Pak, kami sangat ingin bimbingan terus sama Bapak. Karena kami episode pertama itu merasakan Pak, bagaimana kita bersampil sudah itu menyampaikan sudah itu kita lakukan terus Pak. Yang apa namanya Pak? Episode ya Pak, kegiatan untuk bisa berkomunikasi, berbicara di hadapan audien gitu Pak. Jadi kami sudah siap untuk Jumat atau Jumat yang ke depan Pak dengan judul Pemuda, Sumpah Pemuda dan Pahlawan Pak. Itu judulnya nanti. Jadi mudah-mudahan Pak Humas kita terus melakukan ini Pak. Jadi bukan pada kami sendiri Pak, pada jemaah semua nanti. Jadi yang bisa, yang belajar dan mau belajar, sehingga nanti kita muncul dengan itu. Jadi seperti anak muda kita yang dua ini Pak, ini perlu sangat-sangat kita rasakan Pak. Jadi dari kecil dia sudah berada di sini, nanti sampai tua. Itu dulu masukan dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yuyun. Untuk acara-acara berikutnya, silakan masukkan ke meja redaksi. Ya. Nanti diapakan. Topik-topiknya ya. Berapa orang yang akan apa? Ya. Masukkan nanti. Dibuatkan jadwalnya saja. Bagus.